gue Manda. Gue adalah seorang senior kreatif dari sebuah smartphone brand di Indonesia. Pertama kali ketemu Raisa itu sebenarnya dari sahabat gue. Jadi awalnya pas 2018 itu dikenalin sama Olaf dan Raisa yang notabene sebenarnya saudaranya dari sahabat gue. Jadi waktu kenal Olaf Raisa sebenarnya kita juga suka main bareng, terus suka beberapa kali ngobrol, terus kemudian waktu ngobrol sama Olaf Raisa dia juga introduce bahwa ada kelas ini nih tentang pendidikan gitu. Kurang lebih setelah di info lah, quote-unquote di info, aku juga lihat dari media sosial gitu. Kenapa kepikiran ikut kelas ini? Jadi long story short, aku punya keponakan. Jadi keponakan aku itu memang masih usianya masih kecil lah ya, sekitar 3 tahun. Nah, kebetulan keponakan aku ini memang secara bisa dibilang secara financial atau secara education tuh memang aku yang handle lah gitu partly. Jadi pas diintroduce ada kelas ini, ada ciptaan beasiswa ini, aku rasa kayaknya ini cukup menarik gitu untuk aku datang, terus aku coba attend lah gitu, pelajarin isinya apa sih gitu. Kalau kepikiran sebenarnya udah ada, tapi belum yang in details kayak gue harus nyiapin segini. Sebenarnya itu kayak masih clueless gitu, tapi kurang lebih tahulah mungkin nanti udah harus ada untuk dia ready di umur berapa gitu, tapi nggak tahu gitu detailnya berapa dan segala macam. Jadi pas datang ke kelas ini ada 2 hal yang aku dapat. Yang pertama, gambaran kurang lebih pendidikan itu sekarang kayak apa sih gitu. Karena pas zaman aku memang kalau kita ngomongin harga terutama gitu, itu poin yang paling pertama. Dulu itu secara cost mungkin belum semahal sekarang gitu. Kita lihat kayak dari anak-anak yang masih kecil aja, playground atau bahkan kayak kindergarten aja itu udah lumayan costly gitu. Jadi secara fluktuasi harga, terus inflasi juga aku belajar dari situ. Terus kemudian yang kedua, setelah ikut kelasnya, Olaf sama Raisa juga provide personal touch lah, personal touch mereka dengan ngasih sesi private gitu, one on one session sama yang udah attend kelasnya. Kalau ngikut kelas yang kayak kelas yang ditawarin Olaf Raisa sebenarnya belum. Tapi kalau misalnya tahu bahwa di luaran sana ada yang namanya pendidikan asuransi, aku tahu gitu. Cuman kayaknya belum deh nemuin a group of people gitu kayak Olaf Raisa yang memang dia nyediain wadah, nyediain waktu untuk edukasiin itu di dalam sebuah kelas gitu. Jadi kalau misalnya ditanya di mana gitu ya, sebenarnya harapannya pengen bisa nyekolahin keponakan tuh di US gitu. Kenapa? Karena background aku sendiri sebenarnya aku pernah nimba ilmu di luar Indonesia juga gitu, di Lim Kok Keng University yang sebenarnya ada di Malaysia gitu, dengan jurusan waktu itu yang aku ambil kreatif multimedia gitu. Nah, cuman sebenarnya kalau aku personally gitu, kenapa pengen nyokolahin keponakan di luar, gak cuman satu karena edukasi gitu ya. Sebenarnya kalau ngomongin edukasi di Indonesia juga bagus gitu. Sekarang juga bahkan kalau kalau kita lihat mungkin 2-3 tahun ke depan keponakan aku ini bisa lebih fasih atau misalnya lebih luas lah ngobrol sama orang, social interactions. Terus mungkin bahasa Inggris juga sekarang udah jadi mother tongue-nya anak-anak gitu. Cuman di luar itu, berdasarkan dari pengalaman aku juga, selain edukasi, aku rasa kalau misalnya lo sekolah di luar itu, yang lo dapetin juga pengalamannya gitu. Lo ada di negeri orang yang notabene nanti kalau lo sekolah di sana, lo nggak cuma menetap seminggu 2 minggu gitu, tapi lo menetap kayak mungkin 2-3 tahun, dan gimana caranya lo bisa bikin tempat itu tempat yang nyaman, dan lo bisa social interaction, lo belajar tata keramanya mereka kayak gimana. Jadi
multicultural itu juga yang didapat. Jadi kayak 60% mungkin edukasi, 40% pengalaman lah. Kalau nggak ke Amerika mungkin UK mungkin might be a good option, atau Australia. Pas tahu dananya gede, terus kebetulan memang udah ikut kelasnya Olaf Raisa ya, I think I should go ahead gitu. Toh kebetulan yang yang ditawarkan sama kelasnya Olaf Raisa itu memang gimana caranya dana ini bisa siap lah waktu ketika waktunya nyampe gitu. Walaupun mungkin dana itu harus disiapin pelan-pelan lah gitu. Jadi kalau menurut gue kenapa nggak milih instrumen-instrumen lain? Sebenarnya instrumen lain di luaran sana bagus aja, aman-aman aja. Gue percaya setiap instrumen untuk pendidikan pasti ada kelebihannya masing-masing. Cuman kenapa yang gue pilih adalah ciptain beasiswa, salah satunya karena gini, yang diedukasin sama Olaf Raisa adalah ketika lo on board, apapun yang udah lo siapin, lo ada dan nggak ada pun plan ini akan tetap jalan gitu. Itu yang bikin gue bisa percaya bahwa gue ngeluarin segini, terus once ternyata itu harus amit-amit terputus, keponakan gue tetap aman gitu. Dia tetap bisa on track sama plan edukasinya. Itu sih kurang lebih. Obviously karena pastinya kenal sama Olaf Raisa, terus kebetulan beberapa program, beberapa instrumen yang memang udah aku punya itu juga dihandle sama Olaf Raisa, dan so far maksudnya Olaf Raisa tuh nggak cuman quote unquote menjual, tapi dia memang genuinely mau ngebantu aku untuk punya better protection lah gitu. Jadi ketika memang ini ditawarkan, aku nggak ada perlawanan dan nggak ada no concern lah. Kalau misalnya Olaf Raisa tadi mungkin lebih kayak ke personal touch gitu ya. Memang gue kayak based on trust, tapi sama Prudentialnya sendiri itu kan sebenarnya sebuah entity lah, sebuah company yang emang naungin Olaf Raisa gitu. Satu, gue percaya Olaf Raisa bisa ngasih service yang bagus dan offer yang bagus ke gue ya karena dia dinaungin sama Prudential. Terus kemudian secara kredibilitas Prudential juga memang top 5 gitu kalau nggak salah ya kalau misalnya. Jadi gue rasa di luar sana ya gue pilihnya Prudential. Mungkin pertama untuk ciptain beasiswa dulu kali ya. Untuk ciptain beasiswanya sendiri gue harap ini bisa jadi wadah untuk lebih banyak orang lagi buat lebih ke-expose dan lebih teredukasi tentang yang namanya asuransi pendidikan gitu. Apalagi ketika ngomongin pendidikan itu kan sebenarnya butuh safety net ya. Itu juga kayak salah satu jenjang yang mungkin semua orang kalau bisa punya privilege-nya gitu, karena edukasi itu kan penting, itu nomor satu. Jadi mudah-mudahan ciptaan beasiswa bisa jadi wadah yang memang menguntungkan banyak orang lagi lah. Terus buat Olaf Raisa, semoga Olaf Raisa juga bisa jadi panutan, bisa jadi persona yang bisa ngebantu lebih banyak orang lagi, baik itu dari finansial, terus dari personal dan segala macam. Terus kemudian semoga Olaf Raisa juga bisa nge-build apa yang Olaf Raisa udah buat jadi lebih besar lagi.